Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handiswan dengan NIM 201052003025 kelas PTKB angkatan 2020 pada jurusan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah saya, tugas pengganti UTS di Teknik Komputer dan Jaringan oleh dosen Bapak Dr. Hendra Jaya MT. Nah, kali ini saya akan menjawab 6 buah soal. Soal yang pertama adalah tentang merancang jaringan small office dengan Cisco Packet Tracer. Di sini ada contoh rangkaiannya yang terdiri dari 2 buah lantai. Penjabarannya seperti PC 14 buah, laptop 2 buah, server 1 buah, hub 2 buah, router, printer, access point dengan masing-masing rincian harganya sehingga total harganya mencapai 87 juta rupiah. Jadi small office ini akan dibangun di 2 lantai. Lantai 1 dan lantai 2 terdapat hotspot. Sehingga kalau ada pengunjung di kantor bisa menggunakan wifi-nya untuk browsing. Hotspotnya dipancarkan oleh access point dengan fasilitas internet dari ISP. Nah, diketahui PC 1 lantai 1 menggunakan alamat jaringan 192.168.1.0. Kemudian di lantai 2 192.168.20/24. Jadi beda network ya, beda segmen. Kemudian di printer lantai 1 dan 2 ini ikut dengan jaringan yang terhubung masing-masing PC yang ada di situ. Kemudian laptop di lantai 1 dan 2 dibuat DHCP dan server menggunakan alamat 192.168.30/24, gateway-nya ini ya 31. Berarti ada 3 network yang berbeda. Kemudian pertanyaannya, desainlah jaringan dengan Cisco Packet Tracer. Buat langkah-langkah simulasi small office di Cisco Packet Tracer. Nah, jadi saya sudah mendesainnya di Cisco Packet Tracer ya. Di sini. Ya, seperti ini. Gambaran desainnya di lantai 1 dan lantai 2. Lantai 1 terdiri dari 7 buah PC client, 1 laptop, dan 1 printer, 1 access point, dan 1 switch 24 port. Sama dengan di lantai 2. Namun di server ini saya tempatkan di luar, anggap saja ada ruangan tersendirinya, routernya juga ada, dan tersedia internet di sini. Jadi langkah-langkahnya itu pertama kita masukkan dulu, menempatkan perangkat-perangkat yang ada di setiap lantai ya, seperti ini. Kita tinggal mengambil saja dari ini ya, di bagian device-nya. Ambil router, PC, laptop, generik ya, printer, server ya, dan router juga ada di sini. Itu ya. Kita tempatkan satu-satu. Kemudian kita menghubungkan switch dengan PC, printer, access point. Kita hubungkan semua menggunakan kabel strike ya. Gunakan kabel strike. Setelah itu kita pasangkan modul Linksys di laptop agar menangkap SSD access point. Jadi kita pasangkan di laptop ya, karena di sini laptopnya itu tidak memiliki modul access point ya. Di sini sudah saya pasang. Jadi caranya itu seperti ini ya. Kita klik. Nah, kita matikan. Di bagian fisikal kita buang LAN-nya. Udah kita masukkan modul wireless-nya ya. Dan kita hidupkan lagi. Oke, kemudian masuk di wireless. Nah, di sini nanti bisa mendapatkan IP-nya seperti ini. Oke. Nah, begitu pengaturan untuk laptop modul. Lanjut. Kemudian kita ke router ya. Routernya itu dimatikan dulu sama dengan tadi laptop. Kemudian dipasangkan physical device-nya ya, untuk menghubungkan seperti ini.
Kemudian router switch A, switch B, dan server dihubungkan. Jadi menghubungkan dari switch ke router menggunakan kabel strike. Namun kalau server ke router menggunakan kabel cross. Ya. Setelah itu dikonfigurasi lagi pada setiap router, ya. Nah, di sini routernya hanya satu, kita klik masuk di bagian config. Nah, kita on kan dan kita input IP-nya. Nah, FA01-nya juga kita klik, kita on kan, kemudian kita masukkan IP-nya ya. Sesuai dengan yang terhubung. Misalkan karena FA00 ini terhubung ke lantai 1, berarti dia menggunakan IP yang satu network ya. Nah, nanti semua PC di sini terkonek ke router. Begitupun dengan FA01, kemudian ada ETH6. Ini dikhususkan sebagai koneksi dari si server ya. Caranya sama. Dan juga FA011 ini sama dengan network ya 41 yang terhubung ke internet. Seperti itu. Kemudian kita atur IP address pada server. Caranya kita klik servernya, masuk di desktop ya. Di sini kita atur dia menggateway ke router 32.0/24, FTP-nya 31. Oke, seperti itu. Kemudian mengatur IP address pada PC. Oke, untuk lantai 1, PC A1 sampai PC A7 menggunakan IP address 192.168.12 sampai 18 dengan gateway sama, yaitu 11. Seperti ini caranya. Ya, jadi ini gunakan 12 ya. Gateway-nya 11 yang dari router. Ya, bisa dilihat ini 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke. Terhubung ke router. Begitupun dengan di lantai 2. Nah, ini di lantai 2 berarti ya 22 sampai 28. Selanjutnya mengatur IP address printer. Nah, saya menggunakan IP 110/24 di lantai 1, kemudian 210 di lantai 2. Printernya config ya, flash Ethernet. Nah, saya on kan di sini 110. Oke, kemudian di lantai 2 juga sama 210. Dan IP address di access point lantai 1 111 ya, gateway-nya 11. Access point-nya seperti ini. Kita klik di bagian wireless. Di sini ada SSID-nya, kita ganti sesuai dengan namanya yang dipancarkan. Kemudian di GUI juga bisa kita setting ini IP-nya 192.168.111. Gateway-nya ini ya 10. Kemudian kita aktifkan di HCP enable. Nah, ini start IP-nya itu dari 01 sampai 2250. Ini nanti akan didapatkan secara otomatis oleh si laptopnya. Seperti itu. Kemudian mengatur SSID tadi sudah, dan satu lantai 2. Kemudian menghubungkan laptop A dengan access point lantai 1. Oke, ini caranya. Klik laptopnya, masuk di desktop ya. Nah, kemudian klik bagian WiFi, hubungkan. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian mengatur DHCP-nya. Nah, kita klik desktopnya. Nah, ini tadi ya link kita cari contoh ya. Kita refresh dulu. Kita tunggu. Nah, ini lantai 1 connect sudah.
Kemudian masuk di desktopnya, IP konfigurasi. Jadi dia udah statik ya. Di HCP kita request di sini. Nah, ini langsung muncul. Oke. Sehingga laptop akan mendapatkan koneksi jaringan secara otomatis. Nah, begitupun dengan laptop di lantai 2. Wireless di lantai 2 printer ya, sama ya pengaturannya. Saya hanya menjelaskan satu lantai saja karena semua sama. Kemudian dites koneksi dari PC A1 lantai 1 ke PC B1 dan seterusnya. Ini reply ya. Nah, caranya kita klik sini di ping desktop, Command contoh 1 ping 192.168 apa ya, misalkan saya masukkan 2 artinya itu PC B1. Kita coba. Oke, ini reply ya. Oke, begitu pun dengan semuanya caranya ya. PC B lantai 2 ke PC selanjutnya, ini semua reply. Kemudian saya lakukan tes connect laptop A lantai 1 ke server ISP. Dari sini ke server ISP nya dan ke ini ya, itu terkoneksi juga. Laptop B juga ke server dan ISP terkoneksi. Berarti lantai soal nomor 1 sudah selesai dikerjakan. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, sebuah topologi seperti berikut. Nah, di sini ada 3 buah router dengan masing-masing LAN ya. Ada 3 LAN juga, LAN 1, LAN 2, LAN 3. Nah, jaringan di atas belum sempurna sehingga akan disempurnakan dengan beberapa kriteria. Nah, untuk LAN 1, tentukan berapa subnet mask yang bisa mencapai klien sebanyak 26 PC dan berapa range IP untuk jaringan tersebut. Nah, subnet masknya mau diketahui berapa, karena di sini kan belum ada subnet masknya. Kemudian IP berapa sih yang dipakai dari slash dengan 26 PC. Nah, oke, dijawab. A. Untuk mempermudah melakukan perhitungan subnetting, terlebih dahulu kita siapkan tabel subnet mask kelas C. Nah, di sini dilihat subnet mask, nilai CIDR, jumlah host, jumlah klien. Nah, untuk jumlah klien kita cukupkan yang bisa mencapai 26 PC klien. 26 PC klien tambah 1 nanti akan dipakai oleh router. Jadi anggaplah 27 klien ya. Kita cari yang sama atau yang berada di atasnya. Kita lihat 2 ini tidak cukup, 6 tidak cukup, 14 ya tidak cukup, 30 cukup tapi lewat ya. Berarti kita pilih 30 ya. Karena di atasnya itu sudah sangat lewat, di bawahnya tidak mencukupi, berarti hanya 30 yang mendekat ya. Meskipun tidak pas 26 tapi kita pilih 30. Nah, 30 ini nilai CDR slash 27. Subnet masknya 255, 255, 255, 224. Nah, berarti subnet mask yang digunakan adalah ini. Kemudian berapa sih range-nya? Nah, memilih 30 terdiri dari satu network, cocok digunakan pada nilai LAN 1. Nilai oktet terakhir pada network bisa ditentukan nilai mulai dari 0 ya, dari kelipatan 32 0 tambah 32 32 32 tambah 32 64 dan seterusnya. Kemudian kita range IP-nya itu di sini saya tabelkan agar lebih mudah. Nilai awalnya itu 10, networknya itu 10, sehingga IP awal itu lanjut 11. Kemudian range itu kita menghitung dari 1 sampai 30.
30. Mulai dari 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan akhirnya adalah 130. Broadcast itu satu penambahan 1 setelah IP akhir 31. Sehingga network selanjutnya 32 ya. Tinggal 1 kemudian dan seterusnya ya. Yang jelasnya networknya di sini 0, 32, 64, 64 ditambah lagi 32 berarti 96 dan seterusnya. Oke. Jadi karena network yang digunakan ada pada network pertama ya. Jadi IP yang 11 ini oke. Ada network yang pertama berarti yang bisa digunakan itu artinya mulai dari IP 11 sampai IP 130 karena ada 26 fisik client. Maka IP address yang terpakai yaitu 12, 13, 14, 15 sampai 127. Nah, kenapa tidak mulai dari 11? Karena 11 ini digunakan nanti oleh IP router ya. Digunakan oleh IP router dan IP untuk kliennya itu 12 sampai 127. Nah, karena ada 26 klien. Dan IP 28, 29, 30 itu tidak digunakan atau masih tersisa. Nah, itu penjelasan dari bagian A. Lanjut ke bagian B, LAN 2. Tentukan berapa network yang digunakan. Nah, ini LAN 2. Di sini IP kliennya 21 dan 22. Nah, berapa network yang digunakan? Nah, network yang dicari ya. LAN 1 kan networknya sudah diketahui. Nah, ini LAN 2 belum ditahu networknya. Nah, kemudian lagi untuk mempermudah saya siapkan tabel subnet masknya. Subnet masknya itu ini ya. Kemudian salah satu klien pada LAN 2 memiliki IP address 21.128 sehingga bisa dilihat bahwa subnet mask yang digunakan adalah ini ya, subnet masknya 255, 255, 255, 240 karena dilihat dia menggunakan prefix 28, otomatis yang digunakan ini dengan jumlah host 16, jumlah klien 14. Sehingga nilai oktet terakhirnya pada network itu kelipatan 16. Nah, bisa ditentukan yang bulan dari 0. 0 tambah 16, 16. 16 tambah 16, 32. Oke, dan seterusnya. Dan seterusnya ini 32 ditambah 16 berarti 48. Kemudian 48 ditambah lagi 16, berapa? Dan seterusnya. Nah, di sini saya tabelkan. Nah, berarti mulai dari 20 lanjut ke IP awal 21 sampai menghitung sebanyak 14 ya. Sampai ke IP akhir 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210, 211, 213, 214. Nah, prokesnya 15, lanjut lagi ke 16. Nah, karena tabel di atas memperlihatkan IP kliennya ini ada di range ya, network pertama. Sehingga LAN 2 ini bisa ditentukan ya, berarti dia menggunakan network ini 192.168.20 karena IP yang digunakan klien ada di sini ya, di range IP ini. Oke, inilah networknya. Oke, selesai untuk bagian B. Lanjut ke bagian C. LAN 3, tentukan range IP client. LAN 3. Nah, untuk IP 3 ini networknya diketahui ya, 38. Nah, kemudian prefixnya juga diketahui, tapi yang dipertanyakan itu range-nya ya, menggunakan IP berapa sampai IP berapa. Nah, perhitungannya kita menggunakan tabel subnet mask. IP network LAN 3 itu 8
ya. Nah, /29. Sehingga bisa dilihat subnet masknya itu /29 berarti ini 255.255.248 dengan jumlah host 8, klien 6. Oke. Dengan jumlah host klien 6 dan jumlah host banyak 8. Oke, sehingga nilai octet terakhirnya dari network mulai dari 0. Lihat petan 8, 0 tambah 8, 8 tambah 16, 8 tambah 8, 16, ya. Kemudian 16 tambah 8 lagi, 24 dan seterusnya. Nah, penentuan IP jelaskan di bagian berikut. Kita tabelkan lagi sama dengan bagian A dan B. Network 0, 8, 16. Kemudian IP awalnya berarti mulai dari 1, kemudian kita hitung 6 karena ada 6 klien, range-nya 1 2 3 4 5 6. Oke, sampai 6, kemudian lanjut ke 7. Baik, lanjut lagi 8. Kemudian menghitung lagi 1, berarti di awal 9. Mulai dari 9 sampai 14 itu ada 6, lanjut 15, kemudian masuk lagi 16. Nah, pada tabel ini memperlihatkan network ini ya, 38 ada pada network kedua. Nah, ini. Ya, bukan network pertama ya. Ini 8. Sehingga IP range-nya LAN 3 yaitu 192.168.39 sampai ini 314 yang bisa digunakan sebagai klien. Nah, seperti itu. Oke, jadi lanjut lagi ke bagian D. Di bagian D, jelaskan langkah-langkah konfigurasi TCP/IP di setiap klien. Jadi langkah-langkah mengkonfigurasinya itu gampang sekali, ya. Untuk LAN 1, kebetulan saya sudah memilikinya ini ya. Untuk LAN 1, ya tinggal klik PC-nya, masuk di desktop, kemudian masukkan IP konfigurasi, kemudian klik IP address-nya 1, 2. Kita lihat IP yang digunakan itu berarti mulai dari 2 tadi, mana? Ketika sudah di 2 ya. Kemudian subnet masknya 224. Jadi gateway-nya 192.168.1.1. Oke. Close. Sudah. Oke, lanjut ke ini sama tadi dan semua klien itu sama ya. Caranya tadi tinggal kita sesuaikan. Berarti kalau ini 12 berarti PC ini 13 14. Berarti ini nanti 21 22. Nah, di sini berarti 29 210 211. Oke. Caranya sama. Kemudian ini ya, di LAN 2 ini ya 21, di LAN 3. Nah, ini 310. Oke, gateway-nya 39. Nah, kemudian bagian E, jelaskan langkah-langkah konfigurasi TCP pada masing-masing router. Oke. Pada router, nah router 0, karena di sini ada 3 router ya, ini router 0, router 102. Tinggal klik router 0, kemudian masuk di fast Ethernet 00-nya, kemudian kita klik on, kemudian masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.1, subnet masknya 224. Oke, ini FA 00-nya yang mengikut ke ini ya, yang ikut ke LAN 1. Oke, kita hidupkan lagi. Kemudian masuk ke FA 10. Oke, 10 ini kebetulan sudah saya on kan. Yang ini ikut ke router 2. Nah, sesuai dengan IP address-nya.
karena hanya ada dua network, hanya dua Ethernet, berarti hanya ini yang kita konfigurasi. Oke, tutup. Dan sama juga dengan router 0, router 1 dan router 2. Di sini ada 3 konfigurasi yang dilakukan. Di router 2 juga ada 2 konfigurasi yang dilakukan sama seperti router 0 yang tadi. Oke, ini router 0 ya. Ini router 1 ada yang di-on-kan untuk FA00-nya, router 2 01-nya. Oke, kemudian router 110-nya di-on-kan juga ini ya, yang terhubung ke LAN 2. Oke. Kemudian di router 2 kita on-kan juga FA00-nya dan FA01 yang terhubung ke LAN 3. Ini IP address-nya. Oke. Seperti itu. Kemudian F, hubungkan ketiga jaringan tersebut dengan menggunakan routing statik. Nah, ini semua mau dihubungkan. Oke, saya sudah bikin juga langkah-langkahnya. Caranya itu ada di bagian konfigurasi routing router ya. Nah, ini. Kita masuk dulu di router 0. Di router 0 ini silahkan klik baru masuk di config, kemudian tambahkan network seperti ini ya. Saya tampilkan dulu. Oke. Nah, maksudnya dari router 0 kita masukkan 192.168.20 itu ada di LAN ya, LAN 2. Nah, netmasknya 240. Nah, karena 128. Kemudian next hop yang dilalui ini IP ini ya, 202.9192/30. Kemudian kita add, dan akan bertambah di bawah. Kemudian yang juga ini 202.9194.20 via 202.9192. Ini ya, network yang ini melalui yang ini. Oke, sedangkan yang di bawahnya mana tadi itu? Yang 3 ini berarti LAN 4 ya, networknya 129 via yang ini juga lagi. Oke, artinya kita menghubungkan semua network yang ada di sini, dan di sini melalui jaringan ini, sehingga router 0 bisa mengenal seluruh networknya. Ya, seperti itu. Ini router 1 via untuk router 1 itu ini ya, berarti yang didaftarkannya itu LAN 0 ya. LAN 1 dengan LAN 3. Karena dia sudah mengenal yang di sini ya, routernya. Oke, untuk router 2 sama dengan router 1 tadi. Yang didaftarkan adalah LAN 1, LAN 2 dan IP yang network yang terhubung dengan berada di antara router 0 dan router 1. Seperti itu. Kemudian kita tes koneksi. Nah, ini dari LAN 1 ke LAN 2 dari PC-nya. LAN 1 ini ya, PC 0. Kita tes koneksi ke LAN 2, LAN 3, alhamdulillah berhasil. Dan juga dari LAN 2 ke LAN 1, LAN 3 berhasil. Dan LAN 3 ke LAN 12 juga berhasil. Oke. Sehingga tugas ini sudah selesai. Lanjut ke soal nomor 3. Coba cermati kembali LAN 2 pada topologi di atas soal nomor 2. LAN tersebut memiliki IP client 21/8 dan 192.168.22/8. Untuk menyelesaikan kasus ini, Anda perlu mencari network address dan range IP untuk kemudian IP tersebut dikonfigurasi pada masing-masing klien. Nah, jadi salah satu klien LAN 2 ini IP address-nya 21/28, subnet masknya itu /28. 28 jika diuraikan dalam bilangan biner
hasilnya akan seperti ini. Jadi ada 28 bit angka 1 ya. Nah, ini dibagi untuk IP address itu dibagi menjadi 6 buah oktet ya. Setiap oktet terdiri dari 8 bit. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 8 16 16 19 20 21 22 23 24 25 26 ya. 27 28. Jadi ada 28 bit angka 1. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. Sedangkan sisanya itu adalah 0. Itu 2 3 4. Berarti ada 32 bit semua. Nah, untuk oktet terakhirnya kita fokus di sini. Ya. Jika dikonversi ke desimal 255 255 255 240. 240 ini adalah konversi dari oktet terakhir bit 124 ini ya. Kemudian kita cari dulu nilai n dan m. N ini jumlah 1 pada oktet terakhir, yaitu 4. 1 2 3 4. Dan m jumlah 0 pada oktet terakhir, ada 4 juga. 1 2 3 4. Nah, untuk penentuan subnetnya kita pangkatkan 2 pangkat n. 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Kemudian host per subnetnya 2 pangkat m kurang 2, yaitu 2 pangkat 4 kurang 1 sama dengan 16 kurang 2, yaitu 14. Kemudian kita tentukan blok subnetnya, yaitu 256. 256 ini adalah IP maksimal ya. Karena 254 klien, 1 network, 1 broadcast, sehingga jumlahnya 256 kurang 240. 240 ini diambil dari nilai subnet mask terakhir sama dengan 16. Nah, inilah yang bisa kita lipat gandakan angka kelipatan 16 mulai dari 0. Mulai dari 0 tambah 16 16 16 tambah 16 32 32 tambah 16 berarti 46 dan seterusnya. Oke, 48 dan seterusnya. Sehingga kita bisa lagi buat dalam tabel seperti ini. Networknya itu 0 16 32, IP awalnya 21, IP akhirnya 14, broadcastnya ini ya. Range kedua network 16 ini dan seterusnya. Nah, karena pada tabel di atas memperlihatkan IP address ini ya, 21 yang bit kliennya berada pada network pertama IP awal, sehingga network LAN 2 adalah ini 192.168.2.0. Nah, dan ada pun range IP-nya adalah ini. Oke, dari 21 sampai 214. Dan inilah yang bisa kita konfigurasi ke masing-masing klien. Oke, cukup jelas. Lanjut ke soal nomor 4. Coba cermati kembali LAN 3 pada topologi di atas soal nomor 2. LAN tersebut memiliki network address 192.168.3.8/29. Artinya Anda sudah mengetahui subnet mask dan prefixnya ya, ini 29. Untuk menyelesaikan kasus ini, Anda perlu mencari range IP untuk kemudian IP tersebut dikonfigurasi pada masing-masing klien. Nah, jawabannya ini ya, sama dengan yang tadi. Subnet masknya ini N-nya jumlah 1, ada 5, 0 M-nya ada 3. Subnet masknya 2 pangkat 5, yang 32, jumlah host per subnetnya dihasilkan 6, blok subnetnya dihasilkan 8. Oke, jadi nilai tag-nya pada network mulai dari 0, 8, 16, 24, 32 karena dia kelipatan 8 ya. Kemudian dibuat dalam bentuk kabel seperti ini, diurutkan. Nah, memperlihatkan network ini 38 berada pada network kedua, sehingga range-nya
LAN 3 itu 192.168.3.9 sampai 192.168.3.14 yang bisa digunakan. Oke, cukup sekian. Lanjut ke soal nomor 5. Pada bagian ini seluruh konfigurasi TCP router dilakukan via konsul. Lakukan konfigurasi pada paket tracer. Nah, karena ini ya. Nah, ini kan masih menggunakan kabel cross, sehingga kita menggunakan via konsul. Oke, ini kabel yang digunakan router nanti itu menggunakan serial DCI. Router ke switch menggunakan kabel strike dan switch ke PC menggunakan kabel strike. IP dan subnet mask yang awalnya berada di router untuk router 0 FA00 dipindahkan ke serial 20, kemudian klik on. Router 1 FA00 dipindahkan ke serial 20, klik on. Router 1 yang FA01 ini dipindahkan ke serial 3. 02 01 ini di router 2 dipindahkan juga ya, cuma satu yang dipindahkan ke 20. Itu IP address-nya ya, subnet mask-nya. Jadi hasilnya nanti seperti mana itu? Seperti ini ya. Nah, jadi bawah. Oke, selesai untuk nomor 5. Lanjut ke nomor 6, membuat simulasi virtual LAN atau VLAN. Misal dalam kasus ini, ICT Center sebuah lembaga komputer memiliki 2 lab, yaitu lab A dan lab B. Agar komunikasi dapat tidak ribet menggunakan stasiun minim, maka ditentukan agar lab A dan lab B memiliki server yang berbeda, namun dengan hanya menggunakan satu switch. Ya, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, ini saya sudah buat juga desainnya. Oke, ya. Jadi di sini untuk switchnya lab A itu ini ya, lab A. Port yang digunakan mulai dari 1 sampai 10. Misalkan saja ini servernya menggunakan port 1 ya. Oke, ini port 2, port 3 ya, dan seterusnya. Untuk lab B itu mulai dari port 11 sampai 20. Sedangkan router menggunakan port 24. Di sini belum ada routernya. Langkah-langkahnya itu klik switch dan masuk pada bagian CLI. Kita klik switch ya, tik. Nah, masuk di sini. CLI ini diklikkan perintah. Nah, karena kasusnya kita harus inisiali dulu ya, biar lebih mudah. Untuk VLAN lab A saya menggunakan 100, untuk lab B saya menggunakan VLAN 200. Nah, perintah-perintahnya seperti ini. Kita klik enable VLAN database, dan VLAN 100 name lab A, VLAN 200 name lab A. Kemudian kita exit, kemudian kita show ya, SH VLAN. Nah, ketika kita SH VLAN akan kelihatan di sini ya, aktif. Nah, sudah aktif ya. Kalau sudah, kita lanjut. Sekarang kita akan merubah atau masukkan port-port yang aktif pada VLAN-VLAN yang kita buat. Misal pada kasus ini kita akan memasukkan port 1 sampai 10 pada VLAN 100 dan port 11 sampai 20 pada VLAN 200, sedangkan port 24 itu untuk router. Oke, check this out. Nah, klik 2 kali lagi pada switch, masuk di CLI. Ini perintahnya enable. Nah, configure terminal interface FA01. Yang klik lagi switch port access VLAN 100, exit. Baru kita masuk lagi di interface FA02 dan kita switch port access VLAN 100 lagi, exit. Interface lagi untuk 03 sampai ke FA05 ya. Nah, pertanyaannya, lakukan hal yang sama sampai pada port 010 untuk VLAN 100. Nah, ini langkah-langkahnya sudah saya lakukan. Jadi sama ya. Nah, untuk
Jadi kita pilih setiap interface-nya, baru kita switch port access. Nah, kita keluar baru masuk di setiap interface sampai ke FA 10. Jelasnya kita aktifkan untuk VLAN 100. Untuk VLAN 200 sama ya. Sama. Kita enable dulu configure terminal. Masuk di interface FA011 karena port di switch itu kita kan untuk lab B VLAN 200 mulai dari port 11. Ini kita akses VLAN 200 exit. Kemudian kita yang 20 switch port lagi exit sampai ke port 15 ya. Jadi ada 5 yang kita atur. Nah, ini langkah-langkahnya. Setelah itu kita show VLAN. Lihat port-port yang di bawah ini ya. Nah, ini lab A, ini tadi yang sudah kita konfigurasi. Ya, lab B ini yang sampai 15. Oke. Kemudian kita kembangkan lagi, tambah satu router. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, seperti yang tadi saya sudah menambahkan satu router pada port 24 ya. Ya, salahnya port 24 paling terakhir. Karena switch ini maksimal 24 port, paling banyak portnya. Sekarang masuk ke CLI router. Nah, di sini kita pilih enable configure terminal, kemudian kita interface FA00-nya itu .100. Kemudian kita encryption .1q100. Kemudian IP address-nya kita daftarkan ini, kemudian kita exit. Nah, ini untuk yang VLAN 100. Bagaimana VLAN 200? Nah, jawabnya. Untuk VLAN 200 sama dengan VLAN 100 ya. Kita exit saja, interface lagi. Kemudian kita encryption .200. Yang kita daftarkan IP address-nya dan exit. Kemudian kita ping dari server B ke server A. Ya, bagaimana hasilnya? Jawabannya, pada saat saya melakukannya, mengerjakan soal ini, saya ping ya dari server A ke server B, itu RTO atau request timeout. Nah, ini belum terkoneksi, sehingga untuk mengkoneksikannya dibutuhkan sebuah konfigurasi pada switch sebagai berikut. Nah, ini ya. Caranya itu kita klik di switch, kemudian kita enable, kemudian configure terminal, kemudian interface lagi 024, kemudian kita switch port mode tran, kemudian kita exit. Oke, setelah itu kita cek lagi koneksinya ya, ping lagi dari server A ke server B, hasilnya RTO, hasilnya reply ya, seperti ini, dan berhasil. Nah, mana tadi? Nah, ini dia lab A dan lab B. Kita coba ping server A, server B. Masih valid. Oke, itu sudah sukses ya. Oke. Nah, sebaliknya. Oke, sukses. Jadi seperti itu untuk tugas ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.